Selamat Hari Cinta Kasih. Tema kita relasi antara cinta dan waktu. Kita membaca firman Tuhan dua bagian. Galatia pasal 4 ayat 4 dan Kolose 4 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya membaca sebuah cerita, suatu hari dikatakan ada sepasang suami istri yang sudah menikah 25 tahun. Ya, dan hari itu adalah hari perayaan ulang tahun suaminya yang berusia 60 tahun. Jadi menikahnya umur berapa itu? 35 ya. Ulang tahun pernikahan 25 dan ulang tahun suami ke-60. Ya. Nah, pada waktu pesta ulang tahun itu, tiba-tiba seorang malaikat muncul dalam pesta mereka dan berkata, "Oke, kamu sudah menikah 25 tahun, bertahan sudah cukup lama. Di ulang tahun ke-60 ini saya akan memberikan hadiah spesial. Kamu suami istri boleh masing-masing minta satu hal dan pasti akan dikabulkan." Lalu malaikat itu bilang, "Kamu istri, coba kamu yang jadi istri, kamu boleh minta duluan." Lalu si istri bilang, "Malaikat, selama 25 tahun ini hidup kami susah. Ya, pas-pasan. Saya belum pernah jalan-jalan kemana-mana. Boleh gak beri saya kesempatan keliling dunia? Ya, bisa melihat-lihat dunia." Lalu malaikat mengatakan, "Ting, terjadilah permintaanmu." Tiba-tiba dia dikasih tiket pesawat setumpuk untuk keliling dunia. Wah, senang sekali sang istri. Suami kaget, wow, luar biasa. Minta langsung dapat. Kamu sang suami mau minta apa? Lalu suami bilang, "Malaikat, aku pengen punya istri yang lebih muda dari aku, 30 tahun. Tiba-tiba, ting, jadilah suaminya berubah jadi 90 tahun. Jadi istrinya tetap 60. Ini hanya humor, saudara. Kalau hari ini kamu boleh minta satu hal, di hari cinta kasih ini, kamu mau minta apa? Ya. Jangan sampai salah minta, saudara. Ya. Bagi yang sudah menikah mau minta apa? Mau minta istri yang lebih muda. Bagi yang belum menikah mau minta apa? Suami yang beda 30 tahun. Mau minta apa, saudara? Ya. Jangan salah minta. Di tengah-tengah kehidupan postmodernisme abad 21 ini, sesungguhnya cinta kasih yang sejati semakin merosot, semakin mundur, dan semakin usang. Walaupun teknologi tambah tinggi, walaupun manusia tambah pintar, dan segala sesuatu rasanya tambah cepat di dunia internet saat ini, sesungguhnya cinta kasih di zaman postmo ini sangat-sangat mengerikan. Saya baca dalam sebuah buku yang berjudul When God Whisper Your Name, ketika Tuhan membisikkan namanya, membisikkan namamu. Ya. Di situ ada sebuah survei yang dilakukan oleh orang-orang Amerika masa kini. Ada sebuah pertanyaan yang ditanya, kalau kamu diberi 10 juta US dollar, coba pilih, lakukan salah satu dari pilihan-pilihan di bawah ini. Saya kutip beberapa. Pertama, serahkan anakmu kepada orang lain untuk diadopsi.
Kamu rela nggak? 10 juta US dollar. Ternyata 13% orang Amerika rela melakukannya. Menjadi pelacur selama 1 minggu. 23% orang Amerika rela melakukannya untuk 10 juta. Membunuh satu orang yang tidak kamu kenal. Berapa persen? 7% orang Amerika rela melakukan untuk 10 juta bunuh orang. Tinggalkan keluargamu. 25% orang Amerika rela melakukan. Tinggalkan pasangan hidupmu. 16% orang Amerika rela melakukan untuk 10 juta US dollar. Ini salah satu contoh. Betapa mengerikan, ya. Betapa rapuhnya, betapa merosotnya cinta kasih di abad modern ini. Ini gambaran sekilas, hanya sekilas karena mungkin gak banyak yang ngisi, tapi sekilas. Inilah manusia masa kini. Makin gila, ya. Turki dan Suriah. Kita semua tahu minggu ini berita utama adalah Turki dan Suriah. Yang dihantam oleh gempa yang sangat-sangat besar. Kemarin saya ikuti beberapa wawancara wartawan yang ke sana. Ya. Lebih 25.000 yang sudah mati. Itu yang terdaftar, belum lagi yang masih dicari. Ya. Gedung-gedung hancur, manusia hilang begitu saja. Dan ketika diwawancara, berapa rakyat penduduk mengatakan kita sebenarnya di tengah peperangan. Saya tahu terjadi perang sivil di sana sebagai perang saudara, Suriah dan Turki banyaknya masih saudara. Dan orang Turki itu bilang kita sedang ketakutan diserang dengan senjata kimia. Tapi Tuhan izinkan adanya hentakan gempa yang sangat besar. Dan kini kebencian perang sivil itu terhenti sejenak. Di tengah-tengah manusia saling membenci dan saling membunuh dan ingin saling membinasakan, Tuhan izinkan adanya gempa itu. Dan rata-rata berteriak, di mana orang-orang lain? Ayo bantu kita. Kita butuh cinta, kita butuh belas kasihan. Siapa yang mengasihi kami? Orang-orang yang tersendiri. Ini dunia kita, saudara. Di tengah-tengah dunia modern ini, manusia-manusia yang belum mengenal Kristus atau manusia-manusia di luar sana sedang berteriak, ayo beri kami cinta kasih. Kami membutuhkan kasih yang sejati. Tapi di mana dan siapa yang bisa memberikan? Dunia serba cepat hari ini, saudara. Transportasi makin cepat, komunikasi makin cepat. Ya. Semua peralatan yang kita pakai makin cepat. Mulai dari fax machine, sekarang udah lewat fax machine. Dulu cepat sekali kan, fax kirim dokumen. Sekarang udah gak perlu fax. Ya. Lebih cepat lagi lewat internet. Telepon makin cepat, internet makin cepat. Ya. Semua serba cepat, makanan serba cepat. Dihangetin hanya di microwave. Makanan cepat, minuman cepat. Mau kopi hanya 1 menit. Dan kita memakai barang-barang yang disposable, ya, dibuang begitu saja sekali pakai. Mangkok, piring, sendok. Ya. Saya mission trip ke Indonesia, ya, Pak Martin selalu siapkan celana dalam kertas sekali pakai buang. Semua kertas, saudara. Saya pengen ada jas kertas juga, gak usah cuci, pakai 1 hari buang. Kita dilatih untuk pakai 1 kali buang, pakai 1 kali buang. Dan hal itu mempengaruhi relasi manusia. Hubungan cinta kasih antara manusia pun tidak sadar terpengaruh. Pacaran 1 kali pakai buang, ya kan? Teman 1 kali pakai buang. Kalau udah gak berguna, buang saja. Amat-amat berbahaya. Kalau kita bandingkan dengan cinta orang dulu ya, kakek nenek saya gak tahu kakek nenek saudara. Atau jangan-jangan sebagian dari saudara sekarang yang udah jadi kakek nenek. Dulu kan tidak begitu ya kan. Pacarannya sekali buang kan gak ada. Bahkan gak pernah pacaran.
Menikah itu dikenalin sama Mak Comblang, MC. Mak Comblang kenalin. Cuma lihat foto. Ya kan? Ganteng lu ya prianya pakai kuda. Foto. Lalu nikah malam pertama. Ya. Gak pernah lihat wajahnya, kan itu pengantin tutup gitu kan. Begitu pesta selesai orang pulang baru ciluk bah. Cailah. Dari luar bagus kok dalamnya kayak gitu ya. Gak bisa ganti udah. No exchange, no refund. Naik kuda kok ganteng ya, begitu malam pertama, la ilah, kaki buntung satu. Gak bisa ganti sudah. Dan mereka bisa bertahan, saling mengasihi. Jarang dulu kita dengar ya, wah gak jadi deh, batal deh, ya cerai, enggak. Bertahan. Sampai pernikahan 50, 60, zaman dulu. Luar biasa ya. Zaman sekarang, ya semua dicoba. Pacaran, research, ya lihat dulu karakternya, dicocok-cocokin, ya bikin kegiatan A, kegiatan B, ke sini, ke sana. Ujung-ujungnya menikah 1 tahun sebelum 2000, statistik Amerika mengatakan 49% pernikahan di Amerika tahun pertama berakhir dengan cerai. Setelah 2022 tahun kemarin, 40% sampai 50% nikah pertama berakhir cerai. 60% sampai 70% nikah kedua berakhir dengan cerai. Ini Amerika loh. Saya nggak tahu dunia, mungkin Indonesia mirip-mirip juga. Terlalu gampang. Terlalu gampang, sambung putus, pakai buang. Saudara, hari ini kita menghadapi seperti ini. Nah, di tengah-tengah dunia yang kehilangan cinta kasih, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan Kristus, yang menerima cinta kasih Kristus, bagaimana kita harus tetap bertahan menjadi kesaksian yang baik bagi dunia yang semakin bengkok jahat dan menjauh dari Tuhan. Saya pernah baca sebuah cerita fiksi, ya, dikatakan suatu kali di sebuah desa terjadi banjir besar. Banjir besar sampai semua harus mengungsi. Begitu tinggi sampai orang-orang naik ke atas atap. Hanya mengharapkan orang-orang membantu untuk bisa menumpang mereka yang punya kapal untuk meninggalkan desa itu. Nah, ada seorang wanita yang tersangkut di atap sotoh rumahnya. Lalu tiba-tiba dia butuh pertolongan, dia gak bisa berenang, gak punya kapal. Dia lihat temannya lewat, ini temannya orang kaya raya, namanya si Kaya. Si Kaya lewat, dia lihat, wow, perahunya penuh dengan barang-barang karena dia kaya. Lalu dia berteriak, hei temanku Kaya, tolonglah aku gak bisa berenang. Bolehkah aku menumpang di perahumu? Si Kaya berkata, maaf kawanku. Nah, kawannya namanya Cinta. Maaf Cinta kawanku, aku gak bisa menolongmu. Sebab perahuku sudah penuh dengan semua kekayaanku dan barang-barangku. Tiada tempat bagimu Cinta. Lalu lewat teman yang kedua, itu namanya si Gembira. Wah, perahunya lewat itu musiknya luar biasa karena gembira. Dansa-dansi, banyak teman gembira. Gembira, kawanku, teriak si Cinta. Ternyata musiknya terlalu gede. Gak denger temannya lewat. Begitu. Gak mendengar teriakan sang Cinta. Lalu lewat si Cantik. Si Cantik ini saudara tahu perahunya indah, dihias semuanya. Bagus, cantik. Sesuai orangnya, pakainya rapi. Ya, indah. Ibarat ratu. Cinta berteriak, hei Cantik temanku, tolonglah aku. Lalu si Cantik bilang, maafkan aku kawan. Aku takut kalau kamu naik ke perahu, aku jadi kotor. Ya, kamu dekil, kamu itu ya bau, ini terlalu indah. Sorry, lewat.
Lalu selanjutnya keluar perahu, temannya lagi si sedih. Orangnya sedih, si sedih. Cuma sendirian di perahu, gak ada siapa-siapa. Lalu si cinta berteriak, hei kawanku sedih, tolonglah aku gak punya perahu, aku gak bisa pergi. Sedih mengatakan, maafkan aku cinta, aku terlalu susah, gak mau diganggu siapa-siapa, aku mau sendirian saja. Oh, cinta juga ikut sedih, gak ada yang menolong dia. Hampir putus asa di atas soto rumahnya. Tiba-tiba lewat seorang bapak tua dengan perahu. Dia berteriak, hei cinta, sini aku menolongmu. Hei bapak tua, terima kasih. Singkat cerita, sang bapak menolong cinta. Siapa nama bapak itu? Namanya adalah waktu. Kenapa waktu mau menolong cinta? Sebab hanya waktu yang tahu betapa berharganya dan bernilainya sebuah cinta yang sejati. Amin. Jadi waktu dan cinta itu ada relasi. Relasi yang sangat erat. Sebab hanya waktu yang akan menentukan, waktu yang akan membuktikan, waktu yang akan menumbuhkan sebuah cinta yang sejati. Dan hari ini mari kita belajar dari Alkitab. Apa kata Alkitab tentang relasi yang erat itu antara sebuah cinta dan waktu. Yang pertama, waktu adalah bukti dari cinta yang sejati. Tadi kita baca Galatia pasal 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata, ketika genap waktunya. Ketika genap waktunya. Jadi waktunya sudah tiba, maka Allah Bapa mengutus Yesus Kristus turun ke dunia, inkarnasi. Membuktikan cintanya. Bukan hanya cinta yang omong kosong, hanya firman yang hanya kata-kata. Tapi sang firman yang roh itu kemudian menjadi manusia. Datang ke dunia ini, konkret. Membuktikan kasihnya kepada kita. Mati di atas kayu salib, membayar harga hukuman dosa kita, dan dia bangkit kembali memberi hidup yang kekal. Jadi waktu adalah sebuah bukti dari cinta yang sejati. Kalau saudara bilang cinta tapi gak mau bayar waktu, gak mau kasih waktu, omong kosong. Cinta tanpa waktu adalah gombal. Ngomong tok. Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 21 berkata, milik atau cinta atau kasih atau harta apapun milikmu yang cepat didapati itu tidak akan diberkati. Jadi sesuatu yang kamu dapat dengan cepat itu biasanya nggak diberkati. Contoh kalau kamu kaya raya mau mobil tinggal petik tik dapat mobil. Kira-kira kamu sayang nggak sama mobil itu? Biasanya gampang lah, rusak beli lagi. Coba kalau sesuatu yang kamu sulit mendapatkannya, nggak cepat, berjuang, ya, sangat-sangat diberkati, sangat-sangat berharga, betul nggak? Berapa tahun, berapa waktu yang kau bayar untuk mendapatkan cinta kasih atau sesuatu? Ingat, itu sangat-sangat diberkati. Itu sebabnya orang bilang, aku jatuh cinta pada pandang pertama, ya. Love at the first sight itu sebenarnya nggak tepat. Nggak mungkin lah kamu lihat satu kali langsung cinta. Itu bukan cinta, itu cuma tertarik. Infatuation. Tertarik doang. Sebab apa? Sebab cinta yang sejati membutuhkan waktu. Nggak mungkin cinta kilat. Itu sebabnya lagunya cinta kilat, cinta seminggu, tahan seminggu doang. Ya, ada lagu Indonesia kan, cinta kilat, cinta seminggu. Zamannya saya masih high school itu. Gugur satu, tumbuh 1000, ya kan? 1000 kok, gak apa-apa, gugur satu, 1000 muncul. Cinta kilat. Gak ada yang cinta kilat, itu cuma rasa tertarik saja. Sebab waktulah yang akan membuktikan cinta itu. Waktulah yang akan menumbuhkan cinta itu. Ya, jadi bagi yang belum menikah, jangan buru-buru. Ya. Butuh waktu. Jangan beli kucing dalam karung. Walaupun yang zaman dulu kakek nenek kita kucing dalam karung loh sebenarnya kan.
Cuma lihat foto doang, tahu-tahu nikah. Ya. Bagi yang sudah menikah, pakai waktu. Bayar harga dengan waktu. Sangat-sangat penting. Itu sebabnya tadi ayat pembimbing Markus 12 mengajar kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, pikiranmu. Apa yang ada padamu, kasihi. Lalu dilanjutkan, hukum yang sama adalah kasihilah manusia sesama. Jadi mengasihi Allah dan mengasihi sesama sama enggak? Sama. Jangan mengatakan, oh sorry aku gak ada waktu untukmu, aku mau untuk Tuhan. Kadang-kadang ngarang-ngarang, ya, jangan dibikin-bikin, saudara. Ya. Mengasihi Tuhan dan sesama itu sama. Kalau kamu cinta Tuhan, pakailah waktu. Baca firman-Nya, beribadah, Bible study, berapa waktu yang kamu siapkan? Kalau bilang mengasihi Tuhan, berapa waktu yang kamu siapkan untuk Tuhan? Jangan-jangan untuk ibadah hari Minggu saja, 1,5 jam, saudara sering absen, ya kan? Berapa waktu yang kamu pakai untuk mengasihi Tuhan? Baik itu ibadah, baca firman, melayani, mengabarkan Injil, dan hal-hal rohani lainnya. Kalau kamu mengatakan, aku mengasihi sesamaku, istriku, suamiku, anakku, tanya berapa waktu, berapa banyak waktu yang kau pakai. Nah itu bisa membuktikan kamu sungguh-sungguh gak mengasihi keluarga kamu. Saya pernah diajak makan oleh seorang ayah, sudah jadi ayah, punya anak masih kecil, ayah muda. Ngobrol-ngobrol dia bilang, Pak saya akhir-akhir ini agak sedih. Kenapa? Anakku itu ya gak mau bicara sama aku. Ya. Anakku itu anggap saya kayak orang asing. Dia hanya mau ngobrol sama mamanya doang. Saya bingung kenapa anakku bisa berubah. Ya. Lalu saya tanya, berapa waktu yang kau berikan kepada anakmu? Bersama-sama dengan dia. Itu masih SD loh anaknya. Lalu dia bilang, ya saya cukup sibuk sih, kadang malam-malam pulang, dia udah siap-siap mau tidur. Pagi-pagi saya buru-buru, siap-siap mau ke kantor, dia siap-siap mau ke sekolah. Dia jarang ada waktu, weekend kadang juga nggak ada waktu. Saya bilang, itu kuncinya. Siapkan waktu untuk anakmu. Berikan waktumu untuk anakmu, itu cinta. Bukan saja kamu cukupkan uang sekolahnya, beli mainan, kasih uang, bukan. Tapi kamu spend waktu sama dia. Sampai satu hari dia bisa bilang, papaku adalah orang yang paling fun di dunia ini. Dia temanku, dia teman mainku. Lalu dia respon, dia bilang, Pak saya rasanya mendengar ini kayak ditampar. Saya bilang, saya gak sengaja mau menampar kamu. Tapi coba praktekkan. Ya, praktekkan. Serahkan waktumu, berikan waktumu kepada anakmu. Saya pernah baca sebuah cerita, ini orang Amerika. Suatu hari papanya begitu sibuk, suatu malam papanya mau kerja lagi lembur, anaknya mencegat dia. Pak, kamu baru habis makan sudah mau pergi. Mau ngapain? Kerja nak, kumpulkan uang untuk masa depanmu. Papa kerja berapa sih? 1 jam. Lalu si papa bilang $20. Anaknya mengatakan sebentar ya Pak. Dia masuk ke kamarnya. Dia keluarkan uang tabungannya, $40. Dia katakan, Papa, malam ini saya bayar kamu 40. Jangan pergi, 2 jam main dengan saya. Bayangkan saudara, kalau kamu adalah si papa, kamu sedih gak sih? Kamu menangis gak sih? Melihat anak yang menabung uang, hanya untuk bisa membeli waktumu, supaya dia ada waktu dengan kamu untuk bermain bersama. Sang papa menangis dan menyesal. Dia katakan, ya saya terlalu sibuk hanya untuk mencari dan mengejar uang tanpa memberikan waktu kepada anakku. Saudaraku yang kekasih, benarkah sebenarnya kita ini, semua saudara dan saya, benarkah kita kurang waktu? Ini survei yang dilakukan di Amerika tahun 1965. Sebuah komisi senat di Amerika menafsirkan, ini tahun 65, 20 tahun lagi di Amerika, berarti tahun 85, Amerika akan lebih maju, gemilang dan sukses
kerja cukup 22 jam saja seminggu, dan bisa pensiun lebih awal, usia 38. Ini ramalan tahun 65, 20 tahun lagi. Bisa. Kenapa? Sebab semua akan berubah, komputerisasi, ya, semua sistem komputer, sistem jadi cepat, ya, seperti tadi saya katakan, ya, transportasi cepat, makanan cepat, minuman cepat, semua serba cepat. Itu sebabnya jadi banyak waktu. Jadi mereka tafsirkan 20 tahun lagi akan terjadi seperti itu. Ya, memang benar, komputerisasi, hitung-menghitung, surat-menyurat, semua jadi cepat. Tapi benarkah setelah 20 tahun demikian, bahwa orang Amerika hemat waktu dan lebih ekonomis? Buktinya, no. Setelah kita pakai komputer, pakai fax machine, pakai video, pakai digital, tahun 1993, jadi 10 tahun, harusnya kan tadi 85, dilihat hasilnya. Sekarang ditambah 10 tahun, 93, hasil survei di Amerika. Manusia kerja rata-rata naik dari 41 jam menjadi 47 jam seminggu. Nah, saudara kerja 47 jam enggak? Seminggu. Kamu adalah yang grafik tinggi, 41 jadi 47. Rata-rata, ada yang lebih, ada yang 50, ada yang 60. Mengerikan sekali. Satu. Ya, walaupun semua udah cepat, ternyata kerja lebih banyak. Ya, kerja naik. Itu pun kalau dapat 40 jam atau 47 jam, santai dibanding temanku yang 70 jam. Ya. Lalu, ada banyak ya manusia hari ini gak punya waktu istirahat. Ya, padahal harusnya makin cepat tidurnya lebih banyak. Waktu rileks turun. Ya. Dari 37%, ya, turun sebanyak 37% dibandingkan tahun 65. Waktu kita belum punya fax machine, ya, belum punya komputer, turun 37%. Jadi lebih dari sepertiga, ya, dibanding tahun 1985. Nah, kira-kira saya yakin di abad ini, 2022-23, ini kita masuk 23, manusia-manusia masa kini akan lebih sibuk gak kira-kira? Atau lebih santai ketika kita sudah pakai 5G, ya? Kenapa, saudara? Pertanyaannya, kenapa setelah kita ada teknologi masa kini, ada komputerisasi, ada semua yang serba cepat, kenapa manusia masa kini bukan lebih banyak waktu, tapi makin kurang waktu untuk relasi antar manusia? Sebab dua hal, Amerika atau dunia ini telah digrogoti oleh materialisme dan individualisme. Materialisme berarti manusia sibuk mengejar harta, uang, dan benda untuk memuaskan dan membahagiakan dirinya. Individualisme berarti aku tidak butuh orang lain. Aku harus mengandalkan diriku sendiri untuk mengejar dan menghidupi dan membahagiakan diriku tanpa membutuhkan orang lain, sadar atau tidak sadar. Manusia akan makin cepat mengejar uang, mencintai uang, ya, mengumpulkan uang, makin gila terhadap hal-hal materi dan duniawi. Ini bahaya sekali, saudara. Kalau saudara tidak sadar. Saya baca sebuah cerita di Arizona, ada dua orang tua yang kesepian di Natal. Karena dua anaknya, satu di Chicago, satu di New York, yang biasa tiap tahun pulang Natal, tidak pulang hari itu. Anaknya dua-dua mengatakan, "Pa, maaf, maaf, tahun ini sibuk Natal kita agak pulang ke Arizona. Anak mau beginilah, begitulah." Wah, banyak alasan. 1 minggu kemudian, si bapak telepon adik laki-lakinya yang di New York, yang kecil, si bungsu laki-laki, yang besar perempuan. Telepon yang kecil mengatakan, "Papa sudah jenuh dengan mamamu. Kami sudah menikah 50 tahun lebih, tiap bangun pagi saya lihat dia itu ya makin jelek, mengeluh, ya, mulutnya makin bau. Papa gak suka, jadi sudah putuskan tahun ini akan cerai saja." Anaknya kaget,
Apa, kenapa mendadak begitu? Saya tidak tahu, pokoknya saya sudah jenuh dan bosan. Bilang sama kakakmu yang di Chicago itu, tutup telepon. Wah, anaknya panik, telepon cicinya. Ci, papa bilang mau ceraiin mama. Gila, mendadak begini, bagaimana? Hah? Cicinya panik, telepon ke Arizona. Pak, ingat, jangan tanda tangan surat apapun sebelum saya datang. Dan saya akan pulang dengan adik dan semua cucu juga akan ikut. Kenapa begitu? Papanya mengatakan, aku tidak tahu, aku sudah jenuh. Jangan ya Pak, ingat kita pulang besok. Tutup telepon. Begitu tutup telepon, si bapak bilang sama istrinya, nah kan tahun ini mereka datang. Dan mereka semua datang, beli tiket sendiri lagi. Papa mau dilawan. Lebih cerdik lah. Tapi saudara jangan pakai senjata itu ya untuk ngancam anak ya, supaya datang ya. Ini sebuah contoh bagaimana frustrasinya orang tua. Ketika tidak merasakan cinta. Cinta bukan hanya di telepon, bukan hanya di ngomong. Mereka ingin spend time dengan anak-anak, dengan cucu. Sebab waktu lebih berharga dari uang. Kita dulu diajarin apa? Waktu adalah bukan. Waktu lebih berharga dari uang. 1, 2, 3. Waktu lebih berharga dari uang. Itu sebabnya saudara, kalau kamu sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, kepada sesama, kepada keluargamu, ingat, bayar harga dengan memberikan waktu. Waktu. Ya. Jangan sampai sudah diancam, nanti kan udah ancaman nih, baru mau kasih waktu. Ya kan? Seperti saudara ke dokter kan gitu kan. Wah, disuruh gini, gak mau disuruh olahraga, gak mau disuruh spend, aduh sibuk dong, karena bisa olahraga 1 jam tiap hari. Tapi begitu datang berikutnya dokter bilang, kamu kalau tidak jalan 1 hari, 1,5 jam, bulan depan kamu stroke. Kira-kira tiap hari lu jalan gak? Kasih waktu gak? Kasih waktu. Setelah diancam. Ya, jadi tolong saudara jangan sampai diancam, baru mau kasih waktu. Yang kedua, apa relasinya? Waktu itu perlu diisi dengan cinta. Itu tadi Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6. Waktu perlu diisi dengan cinta. Saudara, unik sekali. Waktu Tuhan menciptakan kita, manusia, dia berikan 2 kontainer. 2 tempat isi kontainer. Saudara tahu apa itu? Ruang dan waktu. Itu sebabnya kalau saudara lahir, yang dicatat itu apa? Tanggal lahir dan tempat lahir. Tanggal dan tempat, ruang dan waktu. Manusia cuma dicatat itu. Waktu mati yang dicatat apa? Mati di mana? Tanggal berapa? Ruang dan waktu. Itu 2 kontainer yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Waktu kita ada di bumi ini. Jadi kalau hari ini kita masih punya waktu, masih ada kontainer itu, isilah dengan cinta. Sebab ketika kamu isi dengan cinta, maka kontainermu itu, isi hidupmu itu, panci hidupmu itu akan bernilai kekal. Itu yang dikatakan 1 Korintus. Pasal 13. Untuk apa engkau memiliki karunia A, karunia B, memiliki harta, memiliki segala macam di bumi ini. Kalau tidak ada kasih, itu adalah sia-sia. Seperti gong. Ya. Seperti canang yang gemerincing. Seperti tong kosong nyaring bunyinya. Waktu tanpa cinta, jenuh, hambar, sia-sia, gak ada nilainya. 1 Korintus 13 di sana mengatakan iman akan berhenti, pengharapan akan berhenti, tapi kasih itu kekal selama-lamanya, tak berkesudahan. Kenapa? Sampai di sorga gak butuh iman, sampai di sorga gak butuh pengharapan, semua sudah tergenapi, berhenti. Ya. Karunia pun akan berhenti, tapi kasih tak berkesudahan, kekal selama-lamanya. Itu sebabnya ketika kontainer hidupmu diisi dengan cinta, kasih Kristus, itu akan bernilai kekal yang akan kau bawa ke surga dan akan bertahan selama-lamanya. Jadi saudara melihat ada relasi itu. Kesimpulan kita, relasi cinta dan waktu adalah sebagai berikut.
Cinta tanpa waktu adalah gombal. 1, 2, 3. Cinta tanpa waktu adalah gombal. Waktu tanpa cinta adalah sia-sia. Waktu tanpa cinta adalah sia-sia. Itu relasinya. Ya, sangat erat. Saya baca satu kesaksian tentang seorang bapak. Dia sudah menikah lebih 20 tahun. Dia bilang ketika aku nikah hari pertama, aku dan istriku yang saling mengasihi sejak SMA, sangat-sangat bahagia. Walaupun kami hidup sederhana, sewa apartemen 1 kamar, mobilnya mobil butut. Setelah pernikahan itu, dia membawa istrinya dengan mobil butut ke apartemennya. Waktu mau turun, istrinya bilang, bisa nggak kamu gendong aku masuk ke rumah ini? Wah, tentu bisa, ya. Istrinya langsing kok, ya. Digendong, ya, romantis sekali. Masuk ke apartemen, saling mengasihi. Hidup dengan sederhana 10 tahun pertama sangat bahagia, melahirkan anak seperti orang lain, kerja mulai maju. Ya. Setelah 10 tahun kedua itu mereka sudah bisa pindah ke rumah yang lebih besar. Ya. Masing-masing dapat kerjaan, masing-masing sibuk kerja, anak sudah sekolah. Ya. Dan masuki tahun ke-20, anak sudah di college. Mereka senang. Dia bilang semua berjalan dengan baik, kata suaminya. Orang-orang sepertinya jealous ya, lihat kebahagiaan mereka. Sampai suatu hari dia katakan, karena berdua sama-sama sibuk, pergi pagi pulang malam, rutin terus begitu, ya, tidak terasa ya, di tengah-tengah kejenuhan itu, si suami berkenalan dengan seorang wanita yang mengaguminya. Dan wanita itu berkata, setiap wanita yang melihat kamu, keberhasilan kamu, dan kegantengan kamu, pasti wanita itu akan jatuh cinta. Dia katakan tiba-tiba aku ingat istriku pernah bilang seperti itu. Aku adalah pria yang bisa menarik banyak wanita, termasuk istriku. Gak terasa terjadilah pacaran. Sampai suatu hari diam-diam si laki-laki itu dikatakan dia membeli sebuah rumah untuk pacarnya. Di tengah-tengah kesibukannya dia lebih banyak spend time dengan pacarnya dibanding istrinya. Setelah cukup lama, akhirnya dia katakan, aku gak fair ya kalau terus-terusan begini. Aku harus bilang sama istriku, pengen cerai. Tapi susah dia bilang mengatakannya. Sampai suatu hari si pria dia bilang, mungkin ini sudah waktunya karena pacarnya ini minta menikah. Suatu malam habis makan bersama dengan istrinya, si suami berkata, istriku sayang, aku memutuskan kita cerai aja. Istri yang kaget, loh kenapa demikian? Dia katakan, aku juga gak tahu, tapi rasanya hidup kita terlalu jenuh ya. Dan ini udah keputusanku dan final. Wah, istrinya kaget, tiba-tiba jadi marah. Banting piring, banting semua, lempar barang, marah. Dia biarkan istrinya ngamuk besar malam itu. Dia pergi tidur sendirian. Pagi-pagi waktu dia turun, dia lihat di meja makan ada sepucuk surat dari istrinya. Istrinya mengatakan, oke, saya setuju dengan keputusanmu. Tapi saya punya satu permintaan. Anak kita masih tinggal di rumah ini. Jangan sampai dia tahu. Paling tidak 1 bulan kamu harus janji. Kita harus hidup normal seperti tidak terjadi apa-apa. Sampai anak kita kembali ke kampusnya. 1 bulan. Dan satu lagi, waktu aku menikahimu, engkau menggendong aku masuk ke apartemen. Saya mau pada hari perceraian kita, kau menggendong aku keluar dari rumah ini. Suaminya baca terakhir agak senyum. Dia bilang, ya udah ini mungkin permintaan terakhir dari istriku. Dia pengen punya sweet memory. Ya sudah dia setuju. Setuju, deal. Dan istrinya bilang, hari itu, karena bulan depan kau akan menggendong aku keluar dari rumah, maka
mulai besok pagi, setiap hari kamu harus latihan. Dan suami setuju. Jadi hari pertama, dia masih kuat menggendong istrinya. Turun tangga pelan-pelan. Sampai di ruang tamu, anaknya lihat, oh, papa bisa gendong mama. Ya, berdua coba senyum, tapi sebenarnya mereka kaku. Dia bilang, aku kaku sekali menggendong dia. Rupanya si suami bilang dalam hatinya, sudah lama ya kami tidak spend time bersama. Taruh dia sampai ruang tamu, lalu sama-sama pergi kerja. Hari kedua, gendong lagi, istrinya merangkul lehernya. Ya, taruh kepalanya di dadanya mengatakan bahwa ya sudah lama ya kita nggak seperti ini. Lalu suaminya mengatakan, ya aku bisa mencium sedikit bau minyak wangimu. Dalam hatinya, ya sudah lama aku gak mencium dia. Bawa lagi turun. Hari ketiga, ya istrinya bilang hati-hati ya mas, itu di bawah itu ada perbaikan kemarin di depan, jangan sampai kesandung. Hari keempat, ya kan, istrinya bingung, mau pilih baju apa? Ayo dia udah mau digendong. Aku gak tahu, kayaknya semua baju gak cocok. Suaminya diam-diam melihat, iya memang benar, istrinya makin kurus, gak ada baju yang cocok, semua gede. Dalam hatinya sedih, wah ternyata dia makin kurus ya. Ya tetap gendong. Terus begitu, tiap hari. Sampai hari terakhir ketika anaknya sudah meninggalkan, si istri ketika digendong itu mendekap, dia berkata, sebenarnya aku ingin kau menggendong aku setiap hari sampai tua. Suaminya tidak jawab apa-apa. Dia pikir aku harus segera supaya gak tukar pikiran. Taruh dia dan kemudian say goodbye. Say goodbye, masuk ke mobilnya, dia mau pergi kerja, tiba-tiba sang suami berkata, oh ternyata aku masih mengasihi istriku. Sebenarnya istriku baik. Dia tiap malam siapkan makanan bagiku walaupun dia udah capek bekerja. Saya tinggal tenang-tenang bisa nonton TV, menikmati ya. Cuma memang kami terlalu sibuk gak spend time together sama-sama. Alangkah indahnya permintaan istriku, aku sebenarnya juga rindu menggendong dia tiap hari. Dia nyetir mobil yang cepat-cepat ke rumah pacarnya. Masuk ke dalam rumah pacarnya, dia katakan, "Du pacarku, aku gak jadi cerai. Aku sebenarnya masih mengasihi istriku." Pacarnya pegang dahinya. "Mas, kamu gak demam kan mas?" Tanda tangan. "Enggak, aku serius. Kuncinya adalah aku tidak siapkan waktu. Kami tidak siapkan waktu sama-sama. Maafkan aku." Saya cuma bilang, "Maafkan aku. Aku tidak jadi cerai." Pacarnya tampar pipinya, bang! Dan banting pintu, sram! Pria itu menerima hukuman seperti itu. Dia drive mobilnya ke kantor. Lewat sebuah toko bunga dia berhenti. Dia pesan bunga kesukaan istrinya. Yang sudah lebih 10 tahun dia tidak pernah kirim bunga. Lalu penjual bunga berkata, "Mas mau ditulis apa nggak kartunya?" Lalu pria itu menulis, "Aku akan menggendongmu sampai tua." Lalu dikirim. Indah nggak? Happy ending nggak? Saya nggak tahu endingnya apa. Kesaksiannya berhenti di situ. Ya, kesaksiannya berhenti di situ. Kalau kamu adalah istrinya dan kamu berkata, "Aku ingin kamu menggendongku sampai tua." Suamimu tidak jawab, hanya meninggalkanmu. Apa yang terjadi? Bisa nggak bunga datang, nggak ada yang terima, sebab si istri telah bunuh diri. Itu kemungkinan pertama. Saudara bisa karang drama sekarang. Istri bunuh diri sebab dia kecewa, suaminya tidak bilang yes.
Dia tidak sempat baca kartu itu. Dia putuskan bunuh diri. Sad ending. Akhirnya menyedihkan. Kemungkinan kedua, suami pulang lihat istri sudah mati. Ternyata istri pura-pura mati. Dia ingat film Romeo dan Juliet. Dia minum racun hanya cuma 8 jam atau 5 jam. Suami lihat, istri mati, dia juga nyesel. Aduh, aku gak sempat ngomong. Aku akan menggendongmu, tapi kenapa kamu pergi, oh kasihku. Dia juga ikut minum racun, ternyata itu racun asli, dia mati beneran. Istrinya bangun lagi, dia bilang, kapok lu ya, gua cari suami baru. Dasar lu ya, mengkhianatiku. Bisa juga begitu, sad ending juga, saudara. Saudara bisa bikin sendiri. Menjadi bahan diskusi waktu makan siang. Tapi poin saya ini, saudaraku. Saya yakin kita semua ingin happy ending, amin? Orang yang normal ingin hidupnya happy ending. Memulai cinta bersama dengan Tuhan, mengakhiri bersama dengan Tuhan, dan kita rindu waktu kita menutup hidup kita adalah happy ending. Amin. Itu sebabnya kasihilah dengan memberikan waktu, isilah waktumu dengan kasih Kristus. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami. Mengajar kami semua menjadi orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Curahkan cinta kasih-Mu yang baru kepada setiap kami, untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Memberikan waktu yang terbaik. Kalau Tuhan masih kasih kami panjang umur, ya Tuhan, tolong kami bijaksana memakai waktu kami untuk mengasihi dan mengisi waktu kami untuk nilai-nilai yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.